Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Melalui video saat ini yang sedang Anda lihat, saya Amelia Fatikasari selaku pimpinan dari sebuah perusahaan perhotelan di Kaliko akan menyampaikan beberapa informasi mengenai perubahan struktur organisasi yang baru dari perusahaan saya ini. Sebelum memasuki poin pertama, kita harus mengetahui visi, misi, dan juga tujuan di perusahaan kita saat ini. Sebelum perusahaan di Kaliko ini adalah sebuah perusahaan perhotelan yang memberikan pelayanan terbaik bagi kepuasan seluruh tamu, baik mereka yang datang untuk bermalam maupun mereka yang datang untuk sekedar menikmati seluruh fasilitas yang ada. Semua kamar dirancang dan didekorasi untuk membuat tamu merasa seperti tinggal di rumah, dengan layanan handal dan staf profesional. R&B Lika-Liku Residence kami ini perusahaan memiliki tujuan untuk menunjukkan komitmen yang kuat untuk membuat tamu benar-benar menikmati pengalaman indah selama tinggal di hotel ini. Pasti semua sudah pada tahu kan visi dan misi dalam perusahaan kita itu bagaimana. Saya akan memulai menyampaikan beberapa informasi penting bagi kalian semua. Saya sudah mengundang kepala manajer, kepala divisi humas, sekretaris, dan tim-tim lainnya seperti tim bagian promosi dan konten. Ada beberapa yang harus saya sampaikan berkaitan dengan divisi humas perusahaan Lika-Liku ini. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, permasalahan dalam penerapan kinerja dalam perusahaan R&B Lika-Liku Residence ini dilatar belakangi pemahaman humas oleh pihak manajemen yang dalam hal ini Guest Relation Officer atau manajer memiliki keterkaitan secara fungsional dalam departemen. Selain itu, kekurangan anggaran, low budget, promosi yang kurang, karena perusahaan menjadi salah satu alasan utama dalam penerapan fungsi humas dan mengacu pada dua struktur yang berbeda. Permasalahan ini sangat fatal, membuat kepala divisi menemui hambatan yang menyebabkan masalah tersebut, yaitu yang pertama, kesulitan dalam mengontrol kinerja staf yang berada pada miskomunikasi yang tak dapat dihindarkan dalam beberapa tugas yang diembankan pada staf. Yang kedua, tugas yang terbengkalai karena harus mampu mengorganisir secara seimbang kerja dan posisi yang ada. Yang ketiga, campur tangan antara staf pada departemen dalam berbagai masalah internal karena kurangnya staf di bagian manajemen. Maka dari itu yang sudah saya sampaikan, struktur organisasi divisi humas di atas sudah berjalan sejak perusahaan pertama kali ini berdiri. Saya berpikir bahwa memutuskan bersama komisaris dan kepala divisi lain keputusan ini adalah atas persetujuan dari awal, maka kami akan melakukan perombakan khususnya pada divisi humas dari perusahaan ini. Hal ini ada perubahan dalam struktur organisasi yang baru, penambahan adanya staf humas dan penambahan karyawan. Ada juga perubahan job desk, susunan staf atau pegawai, dan juga serta wewenang dalam divisi humas. Setelah informasi ini, saya akan sampaikan tadi, dan struktur organisasi yang baru bisa dilihat dari email masing-masing yang sudah saya bagikan. Di dalam perusahaan tersebut, maka kami menimbang banyak sekali hal, salah satunya kita mendengar inovasi dari tim sebelumnya yang sudah berjalan sejak perusahaan ini berdiri. Untuk saat ini, kita memerlukan sesuai dalam perkembangan masa kini. Kami sangat memahami jika sebelumnya terjadi konflik, permasalahan, kekurangan anggaran, low budget, dan kurangnya promosi. Kurangnya promosi di sosial media, serta communication problems yang sangat berdampak pada keterkaitan antara perusahaan.
Tugas harus memadai serta tidak mengacu dengan standar operasional yang sesuai dengan struktur organisasi perhotelan ini. Keberadaan Departemen Humas yang kecil dengan jumlah karyawan yang tidak memadai menyebabkan kepincangan pada beberapa posisi sehingga harus diambil alih oleh departemen lain yang diperbentukkan untuk posisi tersebut. Penerapan struktur humas yang bernaung pada dua departemen ini menyebabkan banyaknya persoalan internal yang timbul, namun tidak disadari oleh pihak manajemen, dan hanya mempertimbangkan pada masalah bagaimana untuk menghemat serta menekankan anggaran sebesar-besarnya. Di sini saya melihat menjadi isu yang kemudian menggunung dan memuncak sehingga terjadi hal yang perusahaan tidak diinginkan. Atas konflik tersebut, ada beberapa atasan yang sudah melakukan negosiasi baik setiap dalam divisi humas dan tim-tim lainnya. Terdapat disfungsi secara struktural pada penerapan bidang humas di perusahaan Lika-Liku ini, yang mana berada dalam departemen dengan dualisme kerja yang tidak terarah karena fokus yang terpecah, serta deskripsi kerja yang seringkali tidak sesuai struktur yang ada, dan penerapan dualisme kerja dalam tubuh Departemen Humas di perusahaan Lika-Liku. Dilatar belakangi masalah anggaran yang masih menjadi persoalan utama. Hari ini, saya sebagai pimpinan dari perusahaan Lika-Liku setelah mencoba untuk memberi masukan bagi manajemen perusahaan, pihak manajemen harus lebih jeli dalam menempatkan kedudukan secara struktural karyawan di dalam terlebih khusus di bidang public relations. Haruslah sesuai dengan prosedur standar operasional dengan deskripsi kerja yang terarah sehingga kinerja staf di dalam departemen dapat terkontrol secara baik dan tentunya visi misi perusahaan dapat dengan mudah tercapai. Keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh kinerja karyawan di dalamnya. Apabila terjadi kepincangan posisi dalam suatu departemen, tentunya efektivitas kerja di dalam sulit tercapai dan akan berdampak pada perusahaan. Saya harap perubahan dalam struktur organisasi yang saya terapkan kali ini bisa membuat menambah profit dan benefit yang lebih baik lagi, dan semoga setiap tim dapat menerima dan memulai dengan harapan yang baru serta semangat yang baru. Memulai dengan kreativitas dengan tim yang baru agar bisa menjadi kesejahteraan bersama antara pihak perusahaan dan karyawan. Saya akhiri dalam pertemuan pada kali ini. Sampai jumpa bertemu di tempat kerja dan dalam pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.